Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bimaulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala maulana minal in'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Syahadatan tanahha qailaha minal qulubil idham. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الازدهام. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Abia sebagai mudir Ma'had Misbahur Rasyad Al-Anziziyah, kemudian kepada Ayah Ridwan, semoga selalu dalam lindungan Allah. Kepada sahabat saya Habib Fahmi, semoga juga selalu dalam lindungan Allah. Kita seluruh para ustaz, Tengku, hadir di sini Abi Mustafa dan guru-guru yang lain, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah. Dan juga tak lupa kepada adik-adik santri, santriwan dan santriwati, dan juga para masyarakat hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di Pondok Pesantren Misbahur Rasyad. Semoga dengan namanya Misbah adalah pelita atau lampu, Rasyad adalah petunjuk. Mudah-mudahan ini menjadi lampu petunjuk untuk mendapat petunjuk Allah bagi masyarakat yang ada di benua raja khususnya dan juga di Aceh Tamiang secara umumnya. Amin. Dan juga penghormatan tak lupa kepada Tengku Gesik, Imam Kampung, dan juga kepada seluruh perangkat desa yang ada di desa Benua Raja. Pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul dalam rangka untuk memperingati Maulid. Maulid hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memperingati Maulid adalah salah satu daripada tuntutan perintah agama, perintah Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan demikian mereka merasa gembira dan senang. Artinya Allah memerintah dan mengajak kita merasa gembira karena dua faktor. Pertama karena fadlillah, yang kedua karena rahmatillah. Apa makna daripada fadlillah dan rahmatillah? Ibnu Abbas, salah satu daripada saudara sepupu baginda Rasulullah, yang beliau didoakan Nabi ketika waktu masih kecil dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan, pahamkan ilmu agama dan ajarkan cara menafsirkan ayat kepada Ibnu Abbas, yang mana beliau menjadi salah satu rujukan para ulama ahli tafsir Al-Quran. Beliau menafsirkan ayat tersebut, makna daripada fadlillah adalah ilmu. Adapun pengertian daripada rahmat Allah adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak berlebihan, karena dalam satu hadis baginda Rasul juga menyebutkan bahawa dengan bunyi hadis, ana rahmatun muhdatun, aku inilah rahmat yang dihadiahi Allah untuk umat. Maka Ibnu Abbas dengan tegas menafsirkan maksud daripada fadlillah adalah ilmu pengetahuan agama, maksud daripada rahmat Allah adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memperingati kegiatan seperti ini, merasa senang atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu karena perintah daripada Al-Quran, bukan karena perintah daripada yang lain. Seandainya orang memiliki iman, memiliki akal yang waras, ayat itu saja sudah cukup sebagai dalil kita memperingati Maulid. Tidak butuh banyak dalil. Karena di situ Allah memerintah kita merasa gembira karena kelahiran baginda Nabi dan juga karena ilmu pengetahuan agama. Belum lagi kita melihat banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan dan keutamaan sang baginda Nabi. Maka kata ulama,
Al-ihtifal bil maulid la yuhtad ila dalilin sahih bal yuhtad ila qalbin sahih. Memperingati maulid itu sebenarnya tidak butuh kepada dalil yang sahih, hanya butuh kepada qalbin sahih, hati atau pikiran yang waras. Kalau orang memiliki pikiran yang waras, pasti dia akan senang, merasa senang atas kelahiran sosok baginda Nabi, yang mana beliau dipuji Allah karena akhlaknya yang mulia. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Allah memuji baginda Nabi karena akhlak, bukan memuji karena tahta, bukan memuji karena jabatan, bukan memuji karena harta, tetapi Allah memuji baginda Nabi karena akhlak. Kenapa Allah memuji baginda Nabi karena akhlak? Karena Nabi Muhammad adalah didikan Allah langsung. Nabi Muhammad bukan alumni pesantren, Nabi Muhammad bukan alumni perguruan tinggi, tapi Nabi Muhammad dididik oleh Allah langsung. Sebagaimana sabda beliau, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mentakdib, Allah yang mendidik, mengajarkan aku. Fa ahsana ta'dibi, maka menyempurnakan didikannya Allah kepadaku. Jadi baginda Nabi Allah sendiri yang mentakdib, Allah sendiri yang mendidik. Maka wajar Allah memuji Nabi dengan akhlak yang paling agung, di mana adalah buah daripada hasil didikan Allah sendiri. Maka wajar dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umat, kalau kalian wahai umat cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Jadi barometer mencintai Allah itu dengan mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah sudah membuat satu jaminan, orang yang mencintai Allah pasti ikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah didikan dari Allah sendiri. Karena ada 3 faktor yang mempengaruhi manusia. Pertama orang tua, yang kedua lingkungan, yang ketiga guru. Maka kita lihat realita di lapangan, orang tua sangat mempengaruhi anak. Dalam pepatah Aceh ada istilah kiban u menan minyak, kiban ku menan nanu. Tahu kalau bahasa Indonesianya apa? Kiban u menan minyak. Jadi minyak yang dihasilkan itu tergantung dari buah kelapa. Minyak sawit dari kelapa sawit. Minyak biasa dari pohon kelapa biasa. Ada minyak jagung, banyak sekali minyak, tergantung dari buah yang menghasilkan minyak tersebut. Begitu juga anak itu sangat dipengaruhi oleh karakter orang tuanya. Baginda Nabi ketika beliau lahir, orang tuanya sudah mendahului beliau. Maka kalau kita bilang apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Rasulullah kepada umat itu adalah pengaruh daripada orang tua, tidak ada bukti, karena orang tua sudah mendahului beliau. Juga mempengaruhi karakter dan pikiran seseorang itu guru. Maka kita bisa melihat orang yang belajar di pondok pesantren, beda tempat belajar, beda pondok pesantren, beda karakternya. Karena hasil didikan seorang guru sangat mempengaruhi karakter si murid tersebut. Nabi tidak pernah dididik oleh seorang guru. Kemudian lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang. Orang yang tamatan di dayah 7 tahun atau 10 tahun tinggal dalam lingkungan yang tidak memiliki moral, biasanya berubah. Jarang orang yang sanggup istiqamah, mampu mempertahankan. Sama seperti pernah dengar ada orang bilang es batu. Es batu itu dia punya keinginan ingin menjadikan air dalam kolam sama seperti dia. Sama-sama menjadi es batu. Ketika es batu tersebut diceburkan dalam kolam, akhirnya dia jadi air, bukan malah kolam yang jadi es batu, tetapi es batu jadi air sama seperti di kolam. Artinya lingkungan sangat bisa mempengaruhi seseorang dengan cepat. Kita melihat apa yang disampaikan dan diajak oleh Nabi Muhammad kepada umat bertolak belakang dengan lingkungan di mana Nabi berada. Karena lingkungan Nabi berada, lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, lingkungan yang tidak bertauhid ketika itu, lingkungan yang tidak memiliki akhlak dan etika. Tetapi Nabi mengajak umat untuk makarimil akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa yang disampaikan Rasulullah bukan pengaruh dari lingkungan di mana beliau berada, bukan pengaruh orang tua, dan juga bukan pengaruh dari seorang guru. Siapa juga yang mempengaruhi Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, sang pemilik jagat alam ini.
Maka wajar Allah memuji Rasulullah dengan lafaz innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan bahawa Nabi adalah awwalu syafi'. Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku ini, kata Rasul, orang pertama yang memberi syafaat dan orang pertama yang diberi mandat oleh Allah untuk menolong orang lain. Artinya Rasul memiliki tugas yang sangat mementingkan kepentingan umat, iaitu menolong, memerdekakan umat daripada api neraka. Kita setiap tahun memperingati yang namanya Hari Kemerdekaan, iaitu 17 Agustus. Padahal hari kemerdekaan tersebut hanya memerdekakan kita daripada penjajah, bukan kemerdekaan yang hakiki. Dan hari ini kita pun masih banyak merasakan terjajah, bukan merdeka yang sebenarnya. Tapi baginda Nabi orang yang memerdekakan umat daripada api neraka dengan kemerdekaan yang sesungguhnya dan kemerdekaan yang hakiki. Kenapa peringatan 17 Agustus boleh kita peringati setiap tahun? Kenapa kelahiran baginda Nabi tidak boleh? Maka wajar ulama mengatakan tidak butuh dalil yang sahih, hanya butuh pikiran yang sahih, pikiran yang waras. Orang kalau waras pikiran pasti senang dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Dalam hadis yang lain juga disebutkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi, untuk orang yang berbuat dosa besar. Artinya Nabi memberi syafaat menolong umat, bukan orang dekat saja. Ini beda sama kita. Kita kalau nolong orang itu cari orang yang dekat dulu. Biasanya pejabat kalau sudah jadi, sudah dilantik, itu yang dia tolong pasti orang yang dekat, yang banyak membantu dia. Tapi Nabi dengan tegas menyatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang yang berbuat dosa besar. Malah dalam sebuah hadis Nabi bertanya kepada sahabat, halil muttaqin, apakah syafaatku untuk orang-orang bertakwa? Balil mutalawisin, tetapi untuk orang yang berlumuran dengan dosa. Ternyata bantuan yang Rasulullah berikan kepada umat, Nabi mengistimewakan bantuan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa? Artinya orang yang bertakwa itu sudah punya tiket sendiri. Ini yang dibantu Nabi, orang yang belum punya tiket, orang yang belum punya jatah untuk masuk surga, untuk terbebas daripada azab Allah, itu yang dibantu oleh Rasulullah. Maka memperingati maulid seperti ini, merasa gembira atas kelahiran baginda Nabi, ini sebenarnya bukan dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah saja. Malah orang yang tidak pernah salat juga harus peringati maulid, karena mereka yang lebih sangat membutuhkan syafaat Rasul. Orang yang sehari-hari mabuk-mabukan, orang yang sehari-hari berjudi, mereka yang sangat membutuhkan syafaat Rasul. Jadi syafaati li ahlil kabair min ummati. Malah Rasulullah saking semangatnya memberi syafaat kepada umat, ketika ditawarkan Allah pada malam Mi'raj, apakah kamu wahai Muhammad memilih bahawa aku masukkan surga umatmu seperduanya masuk neraka, atau memilih syafaat? Khuyirtu baina syafa'ah au ayyadkhulal jannata min au ayyadkhula ummati nisfu ummati al jannata. Aku diberi pilihan oleh Allah di antara mendapatkan mandat memberi syafaat atau masuk seperdua umatku akan surga. Tapi apa jawaban Nabi? Aku memilih syafaat li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat itu lebih meratai dan lebih mencukupi. Rasulullah memilih syafaat karena seandainya Rasulullah memilih pilihan Allah yang Allah tawarkan masuk surga seperdua umat baginda Nabi, berarti Nabi tidak bisa membantu seperdua yang lain. Begitu besarnya Rasulullah mengharapkan syafaat kepada Allah untuk diberikan kepada umat beliau, sehingga doa mustajabah yang diberikan Allah kepada setiap nabi-nabi, tapi Nabi Muhammad memilih doa mustajabah tersebut untuk dipergunakan di hari akhirat. Setiap nabi itu diberi doa mustajabah, doa ampuh yang pasti diterima Allah. Tapi para nabi-nabi sebelumnya mau semua direalisasikan segera doa tersebut. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, menyimpan doa tersebut untuk ke hari akhirat, karena di sana yang lebih dibutuhkan. Jadi Nabi tidak meminta untuk direalisasi doa tersebut, tetapi Nabi lebih menyimpan doa dari umat.
Dari beberapa cerita tersebut, hadis tersebut, dapat kita simpulkan sangat wajar dan sangat jangan, kalaupun kita tidak sanggup mengatakan wajib, berarti sangat wajar dan dianjurkan untuk merasa gembira dan memperingati kegiatan-kegiatan maulid seperti ini. Imam Abdul Rahman As-Suyuti atau biasa dikenal dengan Imam Suyuti, beliau menyebutkan ada 4 cara sebenarnya memperingati maulid. Cara pertama yaitu dengan membaca Al-Quran. Cara pertama memperingati maulid dengan membaca Al-Quran. Ini mungkin jarang di Aceh dilakukan. Apa hubungan Al-Quran dengan maulid? Kita tahu bersama bahawa setiap Nabi itu diberikan kitab sebagai petunjuk untuk umat. Kitab yang diwahyukan Allah sebagai petunjuk untuk umat kepada Nabi kita, iaitu bernama Al-Quran. Orang kalau cinta sama seseorang itu pasti senang membaca buku. Cinta sama seorang ustaz pasti senang nonton YouTube ustaz tersebut. Orang yang mengaku cinta kepada baginda Nabi, maka dia harus senang membaca Al-Quran. Cuman sekarang orang biasa baca Al-Quran bulan Ramadan. Jadi nanti kita buat satu tradisi ketika masuk bulan Maulid, baca Al-Quran. Buat program khatam Al-Quran. Jangan hanya bulan Ramadan kita mengkhatam Al-Quran. Karena Imam Suyuti bilang salah satu cara memperingati Maulid dengan membaca Al-Quran. Memang fenomena masyarakat sekarang kita lihat khatam Al-Quran itu hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan. Itu pun sebahagian. Karena apa yang terjadi zaman sekarang sebenarnya sudah diprediksi oleh ulama salafus saleh. Ada seorang ulama dari salafus saleh dari kalangan tabi'in. Tabi'in ini dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan sahabat. Disebut tabi'in, termasuk generasi salaf, generasi yang masih diakui terbaik oleh Rasulullah. Nama beliau Imam Dhahhak. Imam Dhahhak pernah menyebutkan ya'ti zamanun, lagi akan datang satu zaman, taksuru fihi al-ahadis, yang dalam zaman tersebut taksuru fihi al-ahadis, banyak terjadi ahadis. Ahadis itu kalau kita terjemahkan bahasa kita, bicara atau obrolan, hadis. Akan datang satu zaman yang banyak dalam zaman tersebut obrolan. Sebagian ulama modern menerjemahkan maksud obrolan di situ chattingan, apalagi komentar, membalas komentar di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Wa yabqal mashaf alaihil ghubar la yundar fihi. Kekallah Al-Quran mushaf alaihil ghubar, di atasnya debu, la yundar fihi, tidak pernah dilihatkan, tidak pernah dibuka. Kita lihat sekarang HP sempat berdebu, kira-kira enggak? Pasti enggak kan? Karena setiap malam pasti selalu kita membuka, habis WhatsApp buka Instagram, habis Instagram buka Facebook, habis Facebook buka Twitter, habis Twitter kembali ke WhatsApp lagi. Pokoknya setiap malam itu digosok terus. Jadi enggak sempat pun berdebu kalau HP. Tapi kalau mushaf, saya yakin pasti berdebu. Cuma bedanya mungkin debunya agak tebal atau kurang tebal. Itu yang cuma yang bedanya. Yang pasti berdebu semua. Jadi apa yang terjadi sekarang sudah diprediksi sebenarnya oleh ulama dari zaman dahulu, dari masa tabi'in. 14 abad yang lalu sudah diprediksi apa yang akan terjadi hari ini. Maka wajar Imam Abdul Rahman As-Suyuti menyebutkan bahwa cara pertama memperingati Maulid adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian ada cara yang kedua, 4 cara tadi. Cara yang kedua yaitu dengan memberi makan. Kenapa memberi makan salah satu cara memperingati Maulid? Karena apa yang dilakukan baginda Nabi ketika pertama kali hijrah ke Madinah, di samping ufsyus salam, menyebarkan salam, yaitu memberi makan kepada orang. Di memberi makan kepada orang itu dalam Islam adalah satu ajaran yang mulia. Saya pernah membaca dalam satu kitab, agama kita melarang israf. Tahu apa israf? Israf itu sikap berlebih-lebihan. Sampai dalam berwudu dilarang israf. Orang kalau berwudu itu kadang-kadang satu ember air belum tentu cukup.
Untuk cuci tangan saja itu harus menggunakan air kadang-kadang sampai beberapa gayung. Padahal Nabi, kalau kita baca dalam hadis, wuduknya Nabi hanya 1 mud. Jadi israf dalam berwuduk dilarang dalam agama. Tapi ada perkara yang tidak dilarang dalam agama berlaku israf, yaitu pertama dalam bersedekah, kedua kirat dhif, menjamu tamu. Maka wajar orang Aceh ketika menjamu tamu itu banyak versi menu. Padahal kadang-kadang sudah ada lauk kambing, kenapa disediakan gulai pelik lagi? Padahal kan bertolak belakang antara gulai pelik dengan lauk kambing. Tapi karena orang Aceh rata-rata dalam memuliakan tamu ini luar biasa, jadi kirat dhif, memuliakan tamu itu berlebihan, tidak dilarang dalam agama. Jadi artinya memberi makan kepada orang termasuk salah satu cara memperingati maulid. Kemudian yang ketiga bersedekah. Kalau memberi makan sudah pasti makanan. Kalau bersedekah itu umum, artinya boleh dengan materi yang lain, dengan harta yang lain selain makanan. Kemudian yang keempat, cara memperingati maulid dengan menyebut sirah, seperti yang kita bacakan tadi. Menyebut sirah, cerita-cerita, syair-syair, kasidah tentang keagungan Nabi. Apakah kasidah tersebut dalam bentuk kasidah burdah, Diyaul Lami, Simtud Durar, dan banyak sekali kasidah-kasidah yang ditulis oleh para ulama yang merupakan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu 4 cara dalam memperingati maulid yang ditulis oleh Imam Suyuti atau Imam Abdul Rahman As-Suyuti. Inti daripada memperingati maulid sebenarnya adalah untuk memotivasi kita agar semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar untuk kegiatan makan-makan, tapi inti daripada maulid bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada baginda. Orang tidak mungkin tertanam rasa cinta kepada baginda tanpa mengetahui sosok baginda tersebut. Sebab orang itu cenderung biasa menyukai yang sempurna. Kita sudah menjadi tabiat dijadikan Allah cenderung suka kepada yang sempurna. Maka kita harus tahu bahwa Rasulullah adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang dididik langsung oleh Allah, sehingga tertanam rasa mahabbah dan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh para ulama menyebutkan ada beberapa aspek yang membuat seseorang itu benar-benar ada rasa mahabbah kepada Rasulullah. Apa saja aspek seseorang itu benar mahabbah kepada Rasulullah? Pertama, yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul itu omong kosong. Kalau dia ngomong dia mencintai Rasul. Kira-kira bagaimana kita sanggup mengikuti sunnah Rasul kalau tanpa ada ilmu? Kita tidak memiliki ilmu, tidak tahu mana yang sunnah Rasul, mana yang bukan. Karena orang yang tidak berilmu itu lebih banyak beramal dalam cara fasid, cara yang merusak, ketimbang beramal dengan cara yang betul. Maka ilmu adalah kunci untuk mengantarkan kita kepada mahabbah kepada Rasulullah dengan sebenarnya. Ilmu adalah karakter yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Lantas kenapa orang juga malas dalam berilmu, malas dalam belajar ilmu agama? Karena program utama iblis menjauhkan Bani Adam itu dari ilmu. Kenapa iblis program utamanya? Kalau seorang pejabat itu kan punya program 100 hari. Kalau iblis itu program utama iblis menjauhkan seseorang dari ilmu, kata ulama. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Ketika orang dijauhkan dari cahaya, tidak ada cahaya pada orang tersebut, dia tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak bisa membedakan mana yang merugikan, mana yang bermanfaat. Maka program utama iblis menjauhkan manusia daripada ilmu. Maka tidak aneh, tidak asing ketika kita melihat realita dalam masyarakat, orang malas belajar, orang malas hadir majlis ilmu. Yang hadir majlis ilmu orang-orang itu saja. Karena memang
itu menjadi program utama iblis. Jadi keberadaan dayah seperti ini bertentangan dengan program utama iblis. Karena iblis ingin menjauhkan manusia daripada ilmu. Ilmu itu karakter asli manusia sebenarnya. Kata Imam Ghazali, karena ilmulah manusia itu diciptakan. Imam Ghazali menyebutkan bahawa yang membedakan manusia dengan ilmu, membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain, ilmu. Sehingga Imam Ghazali membuat satu percontohan atau perumpamaan. Kalau kita mengandalkan kekuatan mengangkut barang, kira-kira manusia atau seseorang itu mampu mengangkat beban berapa kilo? Paling berat 50 kilo. Katakanlah ada orang seperti para atlet mampu mengangkat beban besi sampai 100 kilo. Tapi makhluk Allah yang lain yang namanya onta, tahu tidak onta itu sanggup membawa 500 kilo menempuh perjalanan sampai 50 km. Setengah ton. Onta sanggup mengangkat beban setengah ton. Ada enggak manusia yang sanggup angkat beban setengah ton? Tidak ada. Berarti dengan onta kita kalah. Terus mau mengandalkan diri dengan keberanian. Kira-kira makhluk Allah yang paling berani siapa? Dalam kitab sering disebutkan singa atau asad. Asad, keberanian asad dia tanpa membedakan mana yang untung, mana yang rugi. Tapi manusia, berani-beraninya manusia pasti masih memikirkan untung tidak, rugi tidak. Berarti lebih berani asad ketimbang manusia. Terus mengandalkan dari makanan, kalah sama lembu. Lembu itu makan, pernah saya baca di Google, lembu itu yang bobot 200 kilo, dia butuh rumput sehari 20 kilo. Kira-kira ada manusia makan nasi sehari 20 kilo? Tak ada. Paling 3 kali makan, 4 kali, 5 kali. Kalau bulan Maulid mungkin 5 atau 6 kali. Tak sampai 20 kilo juga. Berarti dengan makan pun masih kalah dengan lembu. Terus mengandalkan dari segi besar fisik tubuh, masih kalah dengan gajah. Makhluk Allah yang paling besar, gajah. Baik cerita dinosaurus lah, 6 jam dalam filem. Kemudian sampai Imam Ghazali memberi contoh perumpamaan, mengandalkan dengan berhubungan intim atau jima. Kita kalah dengan burung yang paling kecil, burung pipit. Burung pipit tahu usia kawinnya berapa? 7 bulan. Burung pipit 7 bulan sudah kawin dia, sudah membuat regenerasi. Kira-kira manusia ada yang 7 bulan kawin? 7 tahun saja belum siap kawin, apalagi 7 bulan. Jadi dari segi kekuatan membawa barang kita kalah dengan unta, fisik besar tubuh fisik kalah dengan gajah, keberanian kalah dengan harimau atau singa. Dari makanan, kekuatan makan kalah dengan lembu, sampai kekuatan kawin pun kalah dengan burung paling kecil, itu burung pipit. Lantas apa juga yang punya keunggulan pada manusia? Ternyata keunggulan manusia itu adalah ilmu. Walidzalika khuliqa, kata Imam Ghazali, karena ilmulah manusia itu diciptakan. Maka lembaga seperti ini sebenarnya adalah lembaga untuk memanusiakan manusia. Jadi jangan sampai ada istilah adik-adik yang tinggal di pesantren, istilah berada di penjara, walau ada kata-kata suci. Kami itu paling tidak suka disebut pesantren dengan penjara, walau ada disebut kalimat suci. Karena yang namanya penjara itu identik dengan tempat tinggal orang-orang jahat. Mantan bandar, mantan narkoba, mantan pembunuh, mantan lah di situ semua. Jadi di pesantren bukan mantan. Orang yang tinggal di pesantren adalah orang yang sedang berupaya untuk menemukan jati dirinya sebagai manusia. Maka jangan sekali-kali menyebut bahwa pesantren adalah penjara suci. Hilangkan kata-kata penjara. Pesantrenlah tempat mulia, dayah tempat mulia, dayah tempat di mana untuk mendidik orang agar menemukan jati dirinya seorang manusia. Maka keberadaan pesantren seperti ini, di samping sebagai tempat untuk mendidik manusia
agar menemukan jati dirinya, juga adalah tempat untuk menyimpan warisan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mewariskan harta benda. Rasulullah tidak mewariskan harta yang bernilai duniawi, tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Dayah tempat menyimpan warisan Rasulullah. Adik-adik santri adalah generasi-generasi aset-aset agama. Dayah adalah gerbang ataupun benteng terakhir untuk menyelamatkan akidah. Kita tahu sekarang Aceh terkenal dengan daerah narkoba. Saya kemarin di Jakarta sempat ngomong sama sebagian orang di sana bahwa ada upaya khusus untuk menghancurkan generasi Aceh. Sekarang banyak sabu di mana-mana. Dulu sabu itu terkenal hanya di kota-kota besar, yang dikonsumsi biasa oleh artis, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya harta banyak. Karena dia dalam hitungan gram saja sudah harganya jutaan. Tapi sekarang kita lihat di Aceh banyak sekali menjadi tempat transitnya sabu. Malah sebelum masuk ke Jakarta, transit di Aceh dulu. Jadi ada upaya sebenarnya untuk menghancurkan generasi Aceh. Mudah-mudahan Dayah menjadi penyelamat terakhir, menjadi benteng terakhir untuk menyelamatkan generasi-generasi muda. Orang sudah mengupayakan untuk menghancurkan peradaban Islam melalui 3 faktor. Untuk zaman sekarang tambah 1 faktor lagi, itu sabu, narkoba. Apa 3 faktor? Pertama, melalui perempuan. Pertama, untuk menghancurkan peradaban Islam, orang barat itu dihancurkan melalui perempuan. Bagaimana maksud dihancurkan melalui perempuan? Dihembuskan isu bahawa seorang perempuan bila dia tidak bekerja menyaingi lelaki, menyaingi suami, dia akan tertinggal. Dihembuskan isu bahawa tinggal di rumah mendidik anak, menjadi orang yang menjaga rumah, itu membuat dia terbelakang, dia tidak akan maju. Sehingga banyak wanita sekarang mengejar karir untuk menyaingi kaum lelaki. Sehingga tugas pokok utamanya al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak, terbengkalai. Kita bisa melihat di kota-kota besar ketika lebaran, banyak para pembantu di rumah, para pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah, orang yang punya harta yang berlimpah. Ketika mereka mudik pulang kampung, biasa anak tuan majikan rumah tersebut, dia pasti ingin mengikuti si pembantu, nggak mau tinggal di rumah karena pembantunya pulang kampung. Ini artinya apa? Anak tersebut lebih terikat dengan pembantu ketimbang dengan orang tua. Ini bukti realita kita lihat di mana-mana. Jadi untuk menghancurkan peradaban Islam pertama itu dihancurkan melalui ibu atau melalui si istri. Maka kalau ingin kawin, cari istri yang salihah. Tak usah cari yang punya karir, tak usah cari yang suka bekerja di luar walaupun banyak duit. Kemudian Islam ini dihancurkan peradabannya oleh orang barat melalui ta'lim, metode pendidikan. Sekarang banyak metode pendidikan yang kita mengikuti pendidikan barat. Sebenarnya pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah pendidikan warisan Belanda. Ini bukan saya yang ngomong. Kalau antum tidak percaya, boleh cari buku, entah masih dijual atau tidak, berjudul Bilik-Bilik Pesantren. Buku yang berjudul Bilik-Bilik Pesantren itu ditulis oleh salah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang bernama Nur Khalis Majid. Beliau sudah lama meninggal. Dalam buku tersebut ditulis oleh beliau, seandainya Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda, kita tidak mengenal pendidikan yang namanya SD, SMP dan SMA. Pendidikan di Indonesia ini adalah berupa pesantren-pesantren. Jadi SD, SMP dan SMA itu sebenarnya pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Maka dia di ruangan belajarnya tidak disekat antara lelaki dan perempuan. Sistem belajarnya pakai bangku. Kalau belajar dayah-dayah atau pesantren, pasti belajarnya pakai kain sarung, belajar dengan model di masjid atau di musalla. Ini orang cendekiawan yang ngomong, bukan kita ngomong. Cendekiawan yang ngomong bahwa pendidikan ala yang ada sekarang di Indonesia ini adalah pendidikan warisan penjajah.
Artinya ada upaya dari pihak luar, dari orang barat, orang non-muslim ingin menghancurkan peradaban Islam lewat metode belajar. Kemudian yang ketiga, dihilangkan kuduah. Maksud dihilangkan kuduah, umat Islam agar tidak memiliki panutan. Banyak kita lihat sekarang ketika ada ulama, ada tokoh-tokoh agama yang bersikap lurus, kadang-kadang dicari sebab-sebab, dicari isu-isu negatif untuk menjatuhkan kehormatan ulama tersebut. Padahal 1000 yang disampaikan oleh ulama itu benar, cuma satu punya salah, tapi satu yang salah itu dijadikan alasan ulama tersebut tidak berhak diikuti, tidak berhak dijadikan panutan. Padahal hanya satu kesalahannya, sementara ribuan yang lain semua apa yang disampaikan oleh beliau benar. Artinya 3 faktor ini menjadi tujuan utama untuk meruntuhkan peradaban Islam. Pertama, hadmul usrah, meruntuhkan keluarga melalui ibu atau orang tua perempuan. Yang kedua, hadmut ta'lim, meruntuhkan metode belajar. Yang ketiga, hadmul qudwah, iaitu meruntuhkan ikutan atau panutan. Sekarang tambah lagi kasus narkoba. Jadi banyak aspek yang membuat generasi-generasi Aceh ke depan tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keberadaan dayah seperti ini, masyarakat harus mendukung, karena ini adalah benteng terakhir untuk menyelamatkan generasi Islam. Mereka adalah semua aset-aset agama. Mereka adalah semua orang-orang yang akan memegang amanah warisan Rasulullah. Maka kita untuk mengetahui apa itu sunnah-sunnah Rasulullah, agar kita tersampai kepada mahabbah kepada Rasul yang sebenarnya, adalah melalui ilmu. Maka itulah penyebab pentingnya ilmu. Pertama. Yang kedua, kenapa penting lagi ilmu? Ini karena kita ngobrol di komplek pesantren, maka harus banyak cerita tentang ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang membuat seseorang selamat di zaman fitnah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, riwayat daripada Abi Umamah, satakunu fitanun yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Akan terjadi fitnah, kata Rasul. Akan terjadi fitnah di mana orang ketika pagi masih beriman, sore sudah menjadi kafir. Artinya maksud baginda Nabi, jarak antara iman seseorang dengan kafir sangat dekat. Pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Artinya begitu mudah orang merubah agama, begitu mudah orang mengorbankan agama dan akidah. Pagi masih beriman, sore sudah jadi kafir. Ini sabda Rasul. Tapi Rasulullah memberi satu harapan. Walau zaman fitnah itu telah muncul, orang dengan gampang menggadaikan akidah dan keimanan, Rasulullah bersabda ke depannya, illa man ahya'ullahu bil ilm. Satakunu fitanon yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahya'ullah bil ilmi. Jadi Rasulullah membuat pengecualian. Bukan semua orang gampang menggadaikan iman dan akidah, kecuali kata Rasul, man ahya'ullah bil ilmi, orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Artinya dalam lafaz hadis tersebut kita dapat mengambil satu kesimpulan bahawa orang yang selamat di zaman fitnah itu adalah orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Di sini peranan Allah sangat besar. Allah hidupkan dengan ilmu. Bukan sembarang orang dapat selamat daripada fitnah. Hanya orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Orang yang berada di pondok belajar ilmu, berada di dayah belajar ilmu, berarti dia masuk dalam kategori orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Artinya dia masuk dalam kategori orang yang selamat daripada fitnah akhir zaman, insya-Allah. Ulama menyebutkan ada 5 yang membuat seseorang itu kokoh dan teguh di zaman fitnah. Yang pertama itu Al-Quran. Di mana Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah Al-Quran untuk kami kokohkan dengannya Al-Quran akan hatimu wahai Muhammad. Artinya Al-Quran itu dapat membuat seseorang kokoh, tegar di zaman fitnah.
Kemudian yang kedua yang menjadi penyebab seseorang teguh di zaman fitnah, yaitu qiraatus sirah, membaca sirah dan membaca kisah-kisah para nabi. Baca sirah Nabi Muhammad, baca sirah Nabi Hud, Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa. Kenapa membaca sirah salah satu yang menguatkan kita di zaman fitnah? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang berita-berita para rasul-rasul sebelumnya untuk meneguhkan, mengokohkan hatimu. Abu Hanifah sangat gemar mendengar cerita-cerita orang saleh. Sehingga beliau pernah mengatakan dalam satu maqalah beliau, hikayatus salihin jundun min junudillah. Cerita orang-orang saleh itu tentara daripada tentara Allah. Yakuwi biha qulubul mu'minin, kuat dengan cerita tersebut hati orang beriman. Kadang-kadang orang bertanya, gimana kita agar mampu bersabar, mampu bersyukur atas nikmat Allah, agar kita tidak goyah hati dalam kondisi zaman sekarang yang penuh fitnah. Banyak baca cerita orang-orang saleh, banyak cerita orang-orang yang bertaubat. Malah ada salah satu ulama, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menulis satu kitab yang berjudul At-Tawwabin. At-Tawwabin itu cerita-cerita orang-orang bertaubat. Jadi kalau kita banyak dosa, kita masa lalunya kelam, banyak baca cerita-cerita orang-orang saleh, orang-orang pendosa-pendosa dahulu yang sudah bertaubat, yang taubat mereka diterima Allah, malah banyak dari kalangan mereka yang menjadi waliullah. Itu menjadi pengokoh, penguat iman kita. Hikayatus salihin jundun min junudillah. Tentara Allah. Tentara itu fungsinya kan untuk pertahanan, menguatkan negara. Jadi cerita-cerita orang saleh itu menjadi penyemangat, motivasi bagi kita, menguatkan hati kita. Maka yang kedua peneguh hati di zaman fitnah, yaitu membaca sirah. Kemudian yang ketiga al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu. Ini apa yang sudah adik lakukan di pesantren-pesantren. Jadi mengamalkan ilmu itu jangan hanya dipelajari, tapi diamalkan. Karena orang yang dipanggil Allah dengan aziman, orang yang agung di langit adalah orang yang belajar ilmu, mengamalkan ilmu dan mengembangkan ilmu, mengajarkan orang lain. Amal dulu ilmu, setelah dipelajari diamalkan, kemudian baru dikembangkan, diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang keempat yang membuat seseorang teguh di zaman fitnah adalah doa. Banyak-banyak berdoa. Doa silahul mu'minin. Malah dalam doa yang diajarkan Rasulullah yang muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Kemudian yang keempat, cara menyelamatkan kita di zaman fitnah, meneguhkan hati di zaman fitnah, ar-rufaqatus salihah, teman yang saleh. Berteman dengan orang-orang saleh, karena akan mempengaruhi kita. Orang itu sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya. Sehingga ada satu bunyi dalam pepatah anil mar'i la tas'al wanzur ila qarinihi. Seseorang itu enggak usah kau tanya, lihatlah dengan siapa dia berteman. Jadi ada 5 yang membuat seseorang kokoh di zaman fitnah. Saya ulangi, yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua qiraah sirah, membaca sirah dan cerita para nabi-nabi, yang ketiga mengamalkan ilmu, yang keempat berdoa, yang kelima yaitu ar-rufaqatus salihah, berteman dengan orang-orang yang saleh. Kemudian aspek yang kedua seseorang itu sebagai benar-benar dia telah cinta kepada Rasulullah, yaitu banyak menyebut Rasul. Tadi yang pertama yaitu mengamalkan sunnah, yang itu tidak mungkin semua tanpa ada ilmu. Kemudian yang kedua itu dengan memperbanyak menyebut Rasul. Bagaimana menyebut Rasul? Menyebut Rasul oleh para ulama boleh jadi dengan membaca salawat, memperbanyak salawat, dan boleh jadi dengan membaca sirah-sirah Rasul, seperti zikir-zikir tadi ataupun cerita-cerita tentang Rasulullah.
Karena dalam pepatah Arab disebutkan man ahabba syai'an aksara min zikri. Orang yang cinta kepada sesuatu itu pasti memperbanyak menyebut sesuatu. Kita cinta kepada Rasulullah pasti banyak menyebut Rasulullah. Kemudian yang ketiga, seseorang indikator atau tanda seseorang benar-benar cinta kepada Rasulullah iaitu mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Siapa saja yang dicintai Rasulullah? Pertama tentu zuriatnya, keturunan Rasul atau ahlul bait, para habaib. Kemudian yang kedua para sahabat dan juga para mukmin. Karena orang mukmin ini telah dipanggil dengan kata-kata ikhwan, saudara. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa saya merindukan saudara-saudara saya. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, bukankah kami ini saudaramu?" Rasul jawab, "Engkau adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang yang hidup di akhir zaman. Mereka beriman denganku dan tidak pernah melihatku." Kita yang hidup 14 abad sesudah Rasulullah sudah dipanggil dengan sebutan saudara oleh baginda Rasul. Maka mencintai orang mukmin itu adalah indikator mencintai Nabi. Mencintai para ahlul bait, mencintai para sahabat Rasul adalah indikator mencintai Nabi. Sebab dalam pepatah Arab disebutkan satu pepatah, man ahabba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang yang mencintai sesuatu itu pasti mencintai apapun yang berhubungan dengan sesuatu. Pernah dengar enggak cerita Umrul Qis? Umrul Qis itu biasa disebut dengan Majnun Laila. Orang Indonesia sebut Laila Majnun, tapi dalam bahasa Arab Majnun Laila. Maksud daripada Majnun Laila itu lelaki yang gila kepada si Laila. Ada satu syair terkenal daripada Umrul Qis. Umrul Qis itu pensyair dari negeri Yaman. Dia sangat jatuh hati, cinta mati kepada Laila, sehingga ada satu syair yang sangat terkenal. Biasa syair tersebut disebut dalam kitab-kitab ilmu balaghah yang kita belajar di pondok pesantren. Amurru ala diyar Laila. Aku melewati di atas rumah-rumah Laila. Uqabbil dzal jidar. Aku mencium atau akbil dal jidar, aku mencium tembok tersebut, wadal jidar, dan tembok ini dan tembok itu. Aku mencium tembok ini dan mencium tembok itu. Wa hubbud diyar syaghafna kalbi. Cinta kepada tembok telah memuncak dalam hatiku. Walakin hubbu man sakana diyar. Tetapi cinta kepada orang yang mendiami di balik tembok tersebut. Artinya Umrul Qis saking cintanya kepada si Laila, dia rela mencium tembok. Padahal si Laila di balik tembok. Karena tembok tersebut bersambung dengan tembok lain, yang tembok lain bersambung dengan si Laila. Jadi orang yang mencintai sesuatu pasti cinta kepada apapun yang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Kita biasa kalau awal-awal jatuh hati sama seorang perempuan, itu senang setiap sore jalan-jalan ke daerah desa perempuan tersebut, senang ngopi yang dekat dengan sekolah perempuan tersebut, nongkrong di situ. Itu karena ahabba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang kalau ngaku cinta Rasul, indikatornya pasti dia cinta apapun yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Kemudian yang keempat, indikator seseorang cinta kepada Rasulullah iaitu meninggalkan larangan. Kenapa para ulama menyebutkan meninggalkan larangan bukan melakukan perintah? Karena dalam satu riwayat, karena beda-beda riwayat. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan, "Ma nahaitukum fantahu wa ma amartukum faf'alu mastata'tum." Nabi lebih duluan menyebut larangan. Apa yang aku larang maka tinggalkan. Apa yang aku perintah kerjakan semampumu. Artinya kalau perintah Nabi tidak memaksa, lakukan semampu. Tapi kalau larangan, Nabi tidak pernah menawarkan pilihan semampunya. Artinya orang tidak benar-benar dianggap meninggalkan larangan ketika dia belum mampu meninggalkan larangan secara total. Mana haitukum fantahu, tinggalkan semua. Orang kalau masih suka neguk arak atau khamar 3 gelas setiap hari, cuman dia kurangi durasinya 2 gelas, tinggal 1 gelas lagi, itu belum taubat. Taubat itu harus tinggalkan semua, bukan tinggal setengah-setengah. Tapi kalau perintah, selain perintah wajib saja ada rukhsah. Perintah sunat sanggup kita kerjakan, enggak sanggup boleh
boleh ditinggalkan. Jadi meninggalkan larangan Rasul semuanya, itulah indikator seseorang benar-benar mencintai Rasulullah. Itu beberapa yang disebutkan oleh ulama yang mudah-mudahan menjadi indikator untuk mengintrospeksi diri kita, apakah sudah benar kita mahabbah kepada Rasulullah atau belum. Kalau mahabbah kepada Rasulullah sudah benar-benar ada, baru kita masuk dalam apa yang disabdakan Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Jadi orang yang akan masuk dalam hadis Nabi bersama dengan orang yang dicintai, yaitu baginda Nabi, ketika dia mampu mewujudkan indikator-indikator tadi, yaitu mampu secara garis besar taat kepada Rasulullah. Al-muhib lima yuhib muti. Orang yang taat, orang yang mencintai itu pasti taat kepada yang dicintai. Jadi omong kosong orang bilang taat ataupun cinta kepada Rasulullah, sementara dia tidak mau melakukan apa yang telah kita sampaikan tadi, yaitu mulai dari mengikuti sunnah Rasul, mencintai sahabat, cintai kepada Ahlul Bait, dan juga melakukan hal-hal yang dicintai Rasulullah. Mungkin ini saja sebagai tausiah singkat. Selanjutnya kita masuk dalam sesi kedua, itu sesi tanya